basa-basi. Kabar kabur kali ini mengenai sunat paling aman dilakukan saat bayi. Penelitian menemukan bahwa saat yang paling aman untuk melakukan sunat bagi anak laki-laki adalah ketika mereka masih bayi. Peneliti di Amerika menemukan bahwa resiko terjadinya komplikasi pada anak laki-laki yang disunat hanya 0,4% ketika mereka masih bayi hingga usia 1 tahun. Sebaliknya, resiko terkena komplikasi akibat disunat bisa meningkat hingga 20 kali lebih tinggi jika anak disunat pada usia 1-9 tahun ke atas. Ini ada sesuatu yang baru ya, karena biasanya kalau orang Indonesia pada umumnya justru nggak mau sunat pada saat masih bayi. Ya, mungkin karena ya takut sakit kali ya, apalagi metode zaman dulu kan masih pakai bambu lah. Maaf, bambu diapain? Ya mau bener-bener Iya. yang pakai diituin kan, yang apa tuh? Ditarik terus pakai bambu. Bener nggak? Ngalamin. Ya, emang bener. Nggak ngalamin. Untungnya gue nggak ngalamin, tapi kalau zaman Nggak dulu kan setua kayak itu gitu lah ada ya. ya Bu ya. Bener, tapi makin kesini kan makin gampang. Nah makin kesini Cuma kan makin tinggal modern. ditaruh. Sekarang gampang Bu, Bener-bener bukan. nggak suka Fas. Tinggal taruh di rel kereta. Bapak! Nunggu kereta Nggak lewat. boleh Bapak, itu hilang. Tapi kenapa kita ngebahas soal sunat ya pemirsa? Karena ini ada kaitan erat antara kebersihan saluran kemih dengan sunat khususnya untuk laki-laki. Nah lagi-lagi kedua bintang tamu saya ini anak lakinya Faas umur 3 tahun. 3 tahun. Dan Atar umur 3 tahun. 3 tahun juga, dua-duanya belum disunat. Belum. Kalau boleh tahu dari Virus dulu kenapa belum disunat? Mungkin ini kali ya kebanyakan orang tua atau di Indonesia nih kan rasa takutnya lebih Besar. Aku takut begini, takut begitu. Sama ini sih paling tradisi juga. Kayak misalkan kayak neninya Fas gitu kan, pengennya sunatnya nanti aja dirayain biar pesta besar-besaran gitu. Ya udah deh ngikutin. Jadi rencana umur berapa? Nanti paling pas udah ini kali ya SD gitu ya. Ya, SD, umur-umur- tapi nanti agak-agak yang 9, udah bisa. 10. 9, Oke. Kalau dari Tata sendiri, Kalau aku sih sebenarnya dasarnya bukan karena takut atau apa, karena lebih kasihan aja. Pada saat anak 2 tahun mereka belum bisa ini loh intinya kalau udah 5 tahun mereka udah tahu nggak boleh dipegang atau ini nggak boleh kena basah atau apa, ini kan cuman bisa nangis, belum bisa ngomong, belum bisa kayak jadi lebih dewasa, bukan dewasa, lebih besar mungkin akan lebih bisa Dikasih gampang, tahu lebih ya, mudah lebih untuk bisa ngasih taunya dikasih dan tahu. mereka juga bisa lebih mudah untuk cara menghandle sakitnya, cara gimana menghadapi Ya. setelah sunatnya gitu loh. Dan Lebih kalau- ke situ sih, ya. lebih ke situ. Walaupun sekarang kecenderungan kan setelah sunat biasanya setelah sunat pun bisa langsung jalan. ya, karena dan udah berbeda metodenya Iya, sebenarnya. Udah canggih banget lah. Betul sekali. Tapi kalau gue sendiri sih pribadi baru tahu nih kalau ternyata lebih bagus pada saat bayi. Nah, kalau di keluarga aku yang laki-laki itu rata-rata disunat pada saat baru lahir, beberapa hari kemudian sebelum keluar dari rumah sakit tuh disunat. Main di situ dulu. Karena kita memang tidak punya tradisi yang seperti dipestain besar-besaran, murni alasannya untuk kesehatan. Nah makanya nanti kita bakal panggil ahlinya nih. Sebenarnya nih sunat itu yang terbaik tuh waktunya kapan nggak sih? Kalau tadi kan menurut orang Amerika penelitiannya dari usia baru lahir sampai 1 tahun. Sebelum kita panggil ahlinya, kita punya pendapat tentang masyarakat. Seperti apa? Ini dia. Cewek ada, cowok ada. Laki dan perempuan. Cewek. Cewek cowok. Anak saya cewek 2. Cowok cewek mbak. Tentu disunat. Disunat. Waktu kecil sih disunat. Kalau yang cewek udah. Enggak. Yang cewek sunat sih, sunat. Kalau dari segi kebersihan, otomatis jadi bersih. Jadi tidak ada penimbunan kotoran. Biar nggak repot aja sih. Dan memang kan ketentuan dari Islam kan memang harus disunat juga gitu. Biar jaga kebersihannya aja sih. Terus emang menurut agama juga kan emang harus disunat. Lebih kepada kesehatan kali ya, pastinya. Karena cewek nggak disunat. Buat kebersihan ya katanya, buat kebersihan gitu kan. 40 hari. Kira-kira berapa hari gitu di rumah sakit langsung? Umur 4 tahun? Dari lahir. Kelas 2 SD. 9 tahun mungkin ya. Umur 10 tahun kalau nggak salah. Oke,
ujung sini. Ini di sini ada dua kubu ya. Ada yang memang anak ceweknya, kalau cowok tuh sepakat semua disunat karena alasan kesehatan. Tapi kalau untuk perempuan, kebetulan kok Tata sendiri anaknya disunat ya? Disunat, kata mamaku sih disunat. Oke, penonton di sini Cuman juga saya nggak pernah tahu gimana disunatnya anak perempuan, saya nggak tahu. Tapi pada saat anakku bayi, mama bilang dokter sudah sunat gitu. Oke, ibu-ibu di sini anak perempuannya semua disunat ya? Ya. Oke, kalau aku tuh nggak ada, di keluarga aku tuh nggak ada tuh seperti itu, perempuan disunat sama sekali. Ya nggak ada lah itu tradisinya. Ya kalau di keluarga aku juga nggak, yang lebih banyak disunat tuh jatah bulanan biasanya. Ya itu mah karena bapak pelit. Iya. Enggak, Tapi kalau anak gue anak iya. lu disunat ya? Iya, kalau anak gue yang cewek itu kebetulan di hitannya atau disunatnya itu di Gorontalo sana. Which is namanya mandi lemon. Oh jadi ada ritualnya. Which is, which bukan is. buncis. Bukan buncis, which is. Biar so Inggris Which is. dikit gitu kan. Namanya mandi lemon. Nah, kalau waktu itu sih gue memang tidak melihat langsung, tapi kalau informasi yang gue dapat ya cuma kayak dicongkel sedikit bagian. Tapi tahu nggak tujuannya buat apa? Kalau yang pernah gue baca, jadi gini, kalau tidak salah di bagian itu, di perempuan itu entah namanya apa, kalau misalkan tidak dibersihkan dibuang. atau dibuang sedikit itu, justru apa ya, hitan itu untuk wanita justru sedikit mengontrol Hasrat seksualnya. Betul. Oke, aku tahu dari tadi Wendy mau ngomong gitu, cuman dia nggak enak hati ya karena banyak anak-anak di sini, terpaksa aku harus ucapin. kalau yang gue baca seperti itu. Nah, berarti kalau yang nggak disunat bahaya ya? Bahaya semestinya. Ayo bahaya dong bang. Kayaknya saya juga nggak disunat. Kalau punya anak cewek kira-kira bakal lu sunat nggak? Sunat sih. Oke, baik. Itu kan ini kita nggak tahu ngomongin masalah dari tradisi atau sisi apa. Ya. Sekarang bagaimana kalau kita lihat dari sisi medis, langsung saja akan saya panggilkan, beliau adalah dokter spesialis anak. Beri tepuk tangan untuk Dokter Vita. Bawa satu, bawa ke depan. Kuda-kuda. Hai, selamat datang. Apa kabar dokter? Silakan. Di sini Nggak boleh. apa-apa, telepon aja semuanya. Kita langsung aja ya. Ini kenapa kita ngebahas sunat dokter? Karena memang sunat itu adalah salah satu bagian dari menjaga kebersihan saluran kemih. Itu benar nggak dok? Iya dong, betul, setuju. Setuju. Nah pertanyaannya apakah itu berlaku juga untuk perempuan? Perempuan menurut rekomendasi dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, tidak ada lagi untuk disirkumsisi. Nah itu kenapa tuh dok? Karena tidak ada hubungannya dengan kebersihan. Jadi lokasi di sirkumsisi itu kalau perempuan di atas, jauh dari lubang saluran kemihnya. Lebih jadi- dekat ke klitoris. Jadi Yang tadi Wendy. sisi medis itu nggak ada hubungannya antara sunat perempuan dengan kesehatan ya? Iya, kebersihan. Nah, kalau misalkan memang sih dokter bilang kan posisinya jauh di dalam ya. Jauh di dalam dari Di atas, bukan di dalam, di Oh, di atas. atas. Iya. Nah, Jadi Bingung juga. lubangnya di Ya, nggak bawah apa-apa. kalau perempuan kan saluran ngomong nggak kemihnya. apa-apa, dokter yang ngomong. Ini kan dari sisi medis, dari Ya, sisi medis. Ibu pikirannya jangan kemana-mana ya Bu, ya kita ngomongin medis nih. Jadi ini di atas Ya. ada klitoris. Betul. Nah, posisi sirkumsisinya di atasnya klitoris. Jadi untuk membuka klitoris sebetulnya. Tetapi mungkin kalau yang melakukan tidak ahli, seringkali kena klitorisnya. Malah jadi Iya. yang efek kedepannya malah nggak Iya, bagus untuk si betul. perempuan. Iya. Nah, Ini ada ini artikel dia. ya. Hitan perempuan untuk menstabilkan syahwatnya. Manfaatnya untuk perempuan dapat menstabilkan syahwatnya, mempercantik wajahnya dan terhormat di sisi suaminya, dan masih banyak manfaat hitan yang lainnya. Oke. Bila tidak dihitan, dikhawatirkan syahwat tidak stabil karena masih adanya daging yang belum dihitan, dan apabila kena gesekan celana akan mempengaruhi syahwatnya. Oke, Nah, ini itu kan dari sisi religi ya. Iya, betul. Sekarang, tapi kan kita di sini tidak membahas, nanti kalau dari sisi religi akan dibahas di Islam Itu Indah ya pemirsa ya. Sekarang kita lihat dari sisi kesehatan. Ini benar nggak sih dok kalau dari sisi medis? Iya.
Kalau dari sisi sebetulnya kalau untuk sirkumsisi perempuan itu kita hanya buka selaputnya sedikit gitu. Jadi cuma dicuil gitu. Betul. Jadi nggak seperti sirkumsisi pada laki-laki di mana kita membuang kulitnya, terus setelah kulitnya dibuang perlu dijahit lagi. Tidak seperti itu kalau perempuan. Tapi dari sisi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu sebenarnya sudah tidak disarankan lagi ya. Jadi hanya cukup anak laki-laki. Iya, Nah, tadi kalau misalnya pemirsa ada yang masih ingin melakukan, Iya. kembali lagi ke orang tua masing-masing. Iya, Tapi saran betul. dari dokter apa? Kalau mereka memang tetap percaya nggak bisa perempuan harus disunat, saran dari dokter apa? Kalau kami dari Dokter Anak Indonesia tidak boleh melakukannya lagi. Oke. Iya. Tidak boleh bahkan. Iya. Berarti nggak boleh ya kalau ada pasien yang minta itu nggak akan dilakukan, nggak boleh, tidak boleh gitu. Kalau dari dokter anak enggak mungkin. Kalau dari dok, ya, karena berarti sudah ada iya. profesi yang yang sudah sepakat tidak boleh melakukan itu lagi ya. Mohon maaf deh dok, kalau yang ketika sudah ada kata tidak boleh berarti kan ada alasan. Iya, betul. Kalau misalkan kayak ya silakan, itu kan masih ambigu lah ya, masih boleh, masih enggak. Tapi kalau misalkan dari dokter sendiri bilang tidak boleh dilakukan hitan untuk perempuan, alasannya apa? Nanti kita akan cari tahu alasannya. Dari sisi medis apa sih memang kerugiannya kalau dilakukan? Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, bahas sana bahas ini. Kabar kabur kali ini, pemirsa pernah mengalami hal ini? Rasa sakit yang dirasakan ketika buang air kecil terus-menerus namun urin tidak keluar atau hanya menetes sangat sedikit. Menurut ilmu kedokteran, anyang-anyangan umumnya terjadi karena adanya infeksi pada saluran kemih. Cara yang satu ini agak sedikit unik namun sangat ampuh. Ada yang bilang mengikat jempol menggunakan karet gelang dapat menghentikan anyang-anyangan. Pengobatan dengan mengikat jempol kaki ini didasarkan pada teori refleksiologi, di mana titik syaraf batu ginjal terdapat pada jempol kaki.